Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi semua. Kematian dan hidup kekal mau menekankan bahwa sama seperti biji gandum harus mati agar menghasilkan banyak buah, demikian juga Yesus harus mati agar manusia beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes menggambarkan kematian Yesus sebagai pengorbanan atas dosa yang memungkinkan manusia untuk diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan suci berikut dengan penuh hikmat. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sensugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan bersama. Dan bersama roh. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Biarawati yang saya kasih, para suster PLBS Legio Flores, Bapak Ibu donatur, tokoh umat, tokoh masyarakat, anak-anak, umat beriman sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Sebuah benih merupakan embrio dari tanaman baru.
tetapi dalam keadaan tidak aktif, yang memerlukan penimbunan di dalam tanah atau bahan lain yang cocok untuk memicu proses pembaharuan. Benih itu harus membusuk untuk menggantikan dan menghasilkan benih yang lain yang lebih baik atau paling kurang yang sama. Tetapi di pihak lain, benih itu akan bertumbuh dengan baik jika ada air, jika ada cahaya, dan juga tanah. Jika tidak dirawat dengan unsur-unsur seperti ini, maka benih itu akan mati dan tidak menghasilkan buah. Saudara-saudari, bukan suatu kebetulan apabila Yesus di dalam Injil yang barusan kita dengarkan tadi menggunakan biji gandum untuk menyatakan dua kebenaran ini. Yang pertama, bahwa seseorang yang takut akan hidupnya dan memeliharanya sebegitu rupa akan kehilangan hidup yang sebenarnya. Walaupun dia hidup, tetapi dia akan hidup seperti biji gandum yang tidak jatuh ke tanah yang baik di semak duri. Maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada manfaat dan buah kehidupan yang dapat diberikannya, karena dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak rela jika hidupnya dipakai untuk mendatangkan kehidupan bagi yang lain. Ia takut jika ia memberikan hidupnya untuk orang lain, maka ia akan kehilangan hidupnya. Kebenaran yang kedua ialah bahwa manusia harus bersusah payah dengan penuh kesabaran untuk memperoleh apa yang menjadi makanan. Setiap orang harus bersusah payah untuk mengusahakan hidupnya, dan itu hendaknya diusahakan dengan tidak mengorbankan orang lain. Dan setiap orang harus berhenti berpikir untuk menikmati kehidupan yang nyaman dan menyenangkan di bumi ini. Apalagi jika hal itu didapat dengan membuat susah orang lain. Yang benar ialah manusia harus bersusah payah mengusahakan kehidupan ini dengan mengembangkan segala yang ada. Bukan untuk tujuan mendapat lebih banyak, untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan juga untuk keangkuhan hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan Ekaristi dalam rangka pemberkatan gedung baru Klinik Utama Santo Fransiskus Assisi. Dan sejalan dengan Injil hari ini, klinik ini dan pengelolanya harus menyadari beberapa hal ini. Yang pertama, klinik ini tidak ada faedahnya jika tidak dipakai untuk mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Jika ini yang terjadi, maka klinik ini seperti biji gandum yang tidak jatuh ke tanah. Kalaupun dia jatuh, tapi jatuh di tengah semak berduri atau bebatuan, dan pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Kata kuncinya ialah bahwa rumah ini, klinik ini hendaknya melayani setiap orang yang datang ke klinik ini. Betul harus dilayani dengan penuh pengorbanan. Betul harus dilayani dengan penuh cinta kasih. Betul harus dilayani dengan semangat kerendahan hati. Dan juga harus ditambah dengan bumbu senyum dan keramat tamah. Tapi hati-hati dengan senyum, karena ada 5 jenis senyum. Termasuk juga jangan sampai senyum yang diberikan adalah senyum bisnis.
Senyum itu harus keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan jika ada yang rewel di klinik ini, ingatlah lagu Hadapilah dengan Senyum. Ya. Tapi saya biasanya pasien di sini yang tidak suka rewel. Ya. Ikut saja apa yang prosedur yang sudah ditetapkan di klinik. Yang kedua, klinik ini harus menghasilkan buah sepanjang hidup. Tetapi pertanyaannya, buah apa? Tidak sembarang buah. Berdasarkan iman kita, buah yang dihasilkan di dalam klinik ini adalah buahnya. Nya itu huruf besar. Buah ini yang bertahan lama. Buah yang bertahan lama paling sering muncul dalam momen-momen kita sehari-hari, melalui aspek kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Kita ini menjadi benih yang Tuhan tanam di dalam tamannya untuk menghasilkan buah. Bukan ditanam di taman kita untuk menghasilkan buah kita. Kebetulan klinik ini ada di dalam kompleks biara yang juga di dalamnya ada kapela dan juga di dalamnya ada tabernakel. Semoga orang yang datang ke tempat ini, orang semakin dekat dengan Tuhan dan bukan hanya dekat dengan kantor administrasi dan kantor keuangan. Karena sering pusat-pusat kesehatan seperti ini, orang terjebak dalam buahnya manusia, yakni buah administrasi dan buah keuangan. Rumah ini, klinik ini harus menghasilkan buah yang menghadirkan kasih Allah yang menyejukkan, yang menghadirkan kasih Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, klinik ini seperti benih yang ditanam dalam tanah yang pengap dan tidak mengenakan. Artinya, klinik ini harus bersusah payah dan sabar memperoleh apa yang menjadi makanan. Seperti dalam komentar pembukaan, tidak berada dalam semangat instan, budaya instan. Tapi harus kerja keras, harus susah payah, dan juga sabar. Klinik ini harus berhenti berpikir untuk menikmati kehidupan yang nyaman, apalagi sudah memiliki gedung yang megah seperti ini. Tapi harus bersusah payah dan sabar untuk mengusahakan yang lebih baik lagi, dengan mengembangkan segala yang ada di dalam klinik ini, dengan potensi-potensi yang ada di dalam klinik ini. Harus bersusah payah, tekun, dan sabar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Orang Eskimo itu terkenal sulit untuk bertobat, dan di tempat itu misionaris diutus dan bekerja. Suatu ketika uskup datang mengunjungi paroki itu, tempat itu. Dia kemudian memeriksa buku-buku tamu, dan ternyata dia lihat hanya beberapa orang saja yang dibaptis. Lalu uskup itu tanya sama pastor di situ, bertahun-tahun kau kerja di sini, apa yang kau buat di sini? Hanya ini saja yang kau baptis. Sang pastor itu menjawab kepada uskup, yang saya buat di tempat ini adalah bertahan, bertahan, dan terus bertahan. Saya mau katakan kepada para suster yang mengelola klinik ini,
yang dibutuhkan bukan banyak yang kita lakukan, tapi kesetiaan dan kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Meskipun pasien tidak terlalu banyak, kita tetap melaksanakan tugas pelayanan kita dengan penuh kesetiaan dan kesabaran. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, semoga kehadiran klinik ini, gedung ini, menjadi kehadiran yang mendatangkan kehidupan bagi orang lain yang datang ke tempat ini, dan menjadi sarana untuk menghasilkan buah yang bertahan lama di tamannya Tuhan, di klinik ini. Amin. Yang saya hormati Dewan Paroki DKI Aramo yang hadir, para tukang yang hadir, Om Leo bersama teman-teman yang saya banggakan yang telah menyelesaikan gedung ini. Singkatnya, hadiran yang kami kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak ya, tapi dari hati yang dalam saya ucapkan selamat datang dan yang saya kasih semuanya. Pertama-tama saya mau menceritakan mengapa ada gedung ya, mengapa ada terjadi, supaya saya tahu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Romo Fikir yang tadi khotbah yang sangat menyentuh hati saya. Kamu buat apa di sini? Kata yang menyentuh, bertahan. Sudah 16 tahun saya bertahan. Tempat ini menjadi sejarah. Saya bersama Suster Paulina Karetes memulai tempat ini. Suster Paulina menyerahkan estafet kepada saya. Tempat ini bagi saya sangat berat. Tidak seperti ini dapat dibayangkan pada tahun 2008. Tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa, tidak ada listrik. Orang sering bertanya, untuk apa kamu di situ bertahan? Untuk apa di situ kamu sendiri? Untuk apa kamu di situ? Saya selalu percaya kalau Tuhan menghendaki, semuanya pasti bisa. Kalau Tuhan, bukan saya. Kalau Tuhan menghendaki tempat ini menjadi wajah Kristus, menjadi tempat yang memang supaya saya bisa berbakti, berarti tempat ini akan menjadi baik dan akan berkembang. Itu doa saya. Jadi saya bertahan dan bertahan setiap hari. Badai dan gelombang, apapun terjadi, bertahan. Itu kata-kata bertahan. Tugas yang dipercayakan kongregasi kepada saya terima dengan lapang dada. Karena demi ketaatan kepada Tuhan
dan kepada kongregasi. Saya memulai bersama Suster Paulina mencoba mencari semua orang yang baik, mengetuk hati, mengetuk. Ternyata Tuhan selalu memberi jalan. Setiap saat mengetuk pasti ada. Saya selalu percaya bahwa janda miskin itu kalau mengetuk-ngetuk pasti Tuhan menjawab. Dan orang kaya itu kalau janda itu datang dan mengganggu, orang kaya akan bosan. Itu terbukti. Dr. Jos ya, yang pertama kali saya kenal Dr. Jos Susanto. Saya mengetuk, tolong suster. Bagaimana cara mencari dana? Bagaimana cara? Susternya tidak tahu orang siapa yang harus suster ketuk. Dr. Jos selalu menjawab, iya suster, saya bantu. Orangnya halus, lembut suara saya nih. Ketuk sampai seperti Pak Agus bilang, suka mengganggu Suster Konsita. Ya, saya terima, saya suka mengganggu dan saya menyadari bahwa saya suka mengganggu, mengetuk. Itulah terjadi. Setelah saya kenal dengan Dr. Jos, hari demi hari Dr. Jos membantu saya, kongregasi, para suster, mencari orang baik, orang-orang yang bisa memberi. Selain itu saya juga mengetuk hati Dina Dikeo ini dari tahun ke tahun, periode ke periode bupati. Karena saya paling lama 16 tahun, jadi 5 periode, sudah berapa periode? Maaf, saya sudah lupa karena saya sering di satu periode yang pertama ketuk dapat langsung. Nah, periode datang lagi katanya tidak boleh terus harus mau dapat terus rajin sudah kesana ketuk. Periode yang kedua lagi, pertama Bapak almarhum ya, Bapak Paulus Kaju dengan Bapak Nania. Saya pergi ketuk lalu Ibu Yovita ya, Ibu ya, Bapak masih tidur. Ibu bilang, jangan suster, jangan dulu masuk, suster dulu di ruang tamu ya. Saya masih ingat Ibu ya. Ke rumah, karena saya kalau ke kantor itu terlalu formal, nanti harus apel tanda tangan, lapor ya, macam-macam. Karena tetapi saya sore-sore itu saya ke rumahnya, ini Ibu Yofi, jangan bangunkan dulu. Akhirnya saya duduk sampai Ibu Bapak itu bangun, tapi Bapak tidak bangun, Ibu Yofi yang terima proposal saya. Terima kasih, dan itu dapat karena janda miskin sudah duduk di. Setelah selesai ketuk lagi zaman Bapak ini, ya dapat lagi karena tidak malu ya, dapat lagi gedung yang ada berderet di bawah ya. Nah, dapat. Sudah itu tenang lagi karena masih ada ruang kebidanan belum, karena mau standar. Di saat bupati baru lagi Don Bosco ketuk lagi, walaupun beliau bilang mengganggu sekali, ketuk lagi, dapat semua. Terima kasih. Jadi hari ini tuh saya mau mengucapkan terima kasih semuanya. Hanya yang baru ini belum sempat saya ketuk. Tunggu ada lama sedikit, pasti saya pergi ketuk dan siap-siap. Tapi hari ini tidak datang, tapi tetap saya ketuk nanti ya. Jadi itulah sejarahnya. Mengapa ada semua bangunan ini? Karena saya ini seperti ini. Saya tidak akan merasa malu kalau mau mencari, ya ini tidak malu. Proposal itu saya tidak buat, hanya saya minta bantu Bapak Jun dan istri. Terima kasih ya. Karena saya ini bukan orang yang bisa mengetik ya. Ini tidak bisa semua. Tidak tahu lebih dan apapun yang namanya. Tapi syukur Tuhan itu selalu pakai tangan-tangan orang yang mengetik, mengedit, membuat proposal, yang membuat semuanya. Saya tidak tentangnya. Saya tidak tahu apa yang isi di dalam, saya tidak baca. Tidak baca, benar, saya tidak baca. Paling-paling tentangan. Kadang-kadang saya pergi dewan pun, sodor-sodor, tanda tangan, supaya ada nama dewan. Tanda tangan, semuanya tuh suka-suka saya. Yang penting ada uang, itu saya selalu begitu. Pokoknya cepat, harus cepat. Nah, jadi terima kasih semuanya, karena saya menyadari bahwa bukan saya mau, tapi orang lain. Jadi saya punya badan ini semua orang.
Akhirnya puji Tuhan, Dr. George itu membuat proposal yang lebih canggih lagi, jatuh ke tangan Kompas. Jatuh ke tangan Kompas, memang arahan Tuhan. Sebelum saya buat proposal memang saya doa. Karena mengapa saya tidak doa? Gedung ini 2 lantai. Saya sudah pinjam uang di sana saya 300 juta. Dewan tidak tahu. Benarnya saya mengaku dosa. Lalu, mengapa saya harus buat klinik ini mau dari klinik utama dan harus punya fasilitas gedung. Saya mau memperpanjang klinik dulu, klinik Pratama. Untuk klinik Pratama tidak level lagi untuk klinik Santo Fransiskus Assisi Lampedusa. Tidak level lagi, saya punya hati. Kenapa? Dokter spesialis sudah masuk di Inagekeo. Kalau dokter spesialis sudah masuk, klinik Pratama tidak boleh. Dokter praktek yang melayani, memeriksa, mengobati pasien tidak boleh. Karena itu namanya, ya dokter lebih tahu ya, saya takut salah ya. Tidak boleh. Jadi hati saya, bagaimana cara meningkatkan kualitas mutu. Tapi mungkin pada siang hari, maaf tadi saya belum menyapa Kadis, belum datang ya, Kadis Nagekeo. Peraturan itu sangat ketat dan teliti untuk meningkatkan klinik Pratama menjadi klinik utama. Salah satunya fasilitas. Yang kedua, sarana. Yang ketiga, SDM. Kalau ada sarana, bangunan tidak ada, tidak mungkin. Kalau ada SDM, bangunan tidak ada, tidak mungkin. Lebih baik saya bangunan dulu supaya yang mengisinya tinggal saya ketuk-ketuk. Jadi ya, tadi sebenarnya bangunan ini lantai 2 ya, nanti Bapak Ibu bisa keliling. Besar sekali dari bawah sampai atas ya. Itu memang jatuh di tangan Kompas yang menyelesaikan utang-utang suster. Utang sama saya Pak Agus. Mana Bapak Agus? Nggak ada ini. Aduh Bapak Agus. Suster segera hadap. Ini karena saya minta supaya lunas 300 juta. Wih, langsung mata bisa senangi. Saya berbuat itu 10 tahun untuk bayar itu utang saya itu umur saya 55. 10 tahun bersama. Itu 10 tahun tuh. Jadi sambil bersama mati orang pikir utang saya. Kata suster Paulina kalau mati kan lunas. Oh biarlah kalau begitu. Tapi benar atau tidak saya tidak tahu. Kalau mati katanya utang lunas ya. Nah, biasa ambil banyak memang. Karena utang itu kan saya 10 tahun. Sekarang saya 55. 10 tahun yang kita semua belum tahu kan? Biasa 10 tahun. Itu hanya cita-cita saya, tetapi yang menebusnya. Terima kasih pada Bapak Anu ya, dengan tim Kompas menebus utang. Pertama sebelum bangun, pertamanya bayar utang dulu. Lalu tanya lagi, suster utang di mana lagi? Pak Agus biasanya, oh itu ada Bapak di toko Aci. Di Aci suruh saya belum bayar. Tapi saya harus ambil karena mau selesai ini, karena pertama mau ini akreditasi lagi, mau izin keluar, saya terpaksa boh. Yang saya hormati para suster, bruder, tokoh masyarakat, tokoh adat, anak-anak sekolah, para guru, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat siang kita semua. Selamat siang Bapak. Singkat saja, bahwa yang pertama Suster Consita tadi tidak jujur, atau Suster Pauline yang tidak jujur ke Suster Consita. Yang pertama sekali pada saat saya penjabat bupati, saya menangani membantu pasang trafo PLN sini. Pemda yang bayar waktu itu karena listrik belum ada. Ada 2 trafo yang saya sebagai penjabat bupati untuk saya yang bayar.
Rakyat Osan dengan Roy fikir Pater Tadeus toh, kau sendiri cepat bantu, kalau tidak tiap hari bel terus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih kepada Yayasan Kemanusiaan dari Kompas, karena setahu saya Kompas bantu Nagio ini kali kedua. Yang pertama 2017 kemarin pada saat saya masih bupati, Kompas pernah bantu kami satu ambulans, kendaraan ambulans besar. Tepuk tangan untuk Kompas. Hari ini kita menyaksikan pemberkatan gedung yang cukup megah ini. Tadi waktu misa saya bisik-bisik dengan Pak Agus, saya bilang, wah ini kalau pemerintah ini sudah ada papan proyeknya, ada di PHO-nya, ada PPK-nya dan sebagainya. Tapi dengan Kompas dan ternyata juga tanpa papan proyek juga gedungnya, tanpa gambar juga gedungnya juga jadi. Dan tanpa gambar ini pengalaman pribadi saya ini kali kedua. Yang pertama saya bersama dengan Pater Tadeus Geruca Rumfikep bangun hotel atau Wisma SPB di Riung itu juga gambar tidak ada. Waktu orang PU datang mengurus IMB, dia bilang, saya gambar tidak ada, saya gambar di tanah saja nih. Nah, kalau Tadeus gambar di tanah, Suster Kosita tadi bilang, saya hanya pakai tunjuk. Terima kasih Tuhan, kamu sudah bisa menjabarkan Suster Kosita punya petunjuk. Bapak Ibu sekalian, memang Pantai Utara ini, Pak Anung, kami yang menjadi kesulitan kami orang Flores pada umumnya, jalan jalur utara ini. Barangkali meskipun Pak Anung mungkin agak di gedung-gedung, ya pulang coba bisik di teman-teman yang di redaksi lah. Di wartawan Kompas. Oh ya, wartawan ya. So, saya ingat Pak Anung, tahun 86 saya masih di Malang, Pak Valens II almarhum pernah menulis di Kompas. Valens Doi. Indonesia Timur yang tercecer. Pada saat itu 87 terus pemerintah bentuklah Dirjen Bina Marga Kawasan Timur. Maka terjadilah penanganan jalan-jalan di Indonesia Timur, khusus kami di Flores. Sebab ini memang kami ada rumah sakit umum daerah, tadi suster sudah singgung peralatan lengkap, tapi ada beberapa penyakit tertentu harus dirujuk ke TC Hilir Semongwere atau ke Siloam Labuan Bajo. Kami sini bandara belum ada, terpaksa harus ke Soa atau jalan darat kondisi jalan kami yang masih. Jadi bantu kami, ya saya kira kami tidak kasih apa-apa, tapi kalau abang sudah bantu, upahmu besar di surga. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, maaf kemarin saya dikasih waktu untuk berbicara, nggak usah sekarang aja gitu tapi kami belum mengucapkan terima kasih kepada kepala suku, tokoh adat atas peran segala macamnya, juga Bapak Ibu saudara sekalian semuanya. Pertama-tama kami mengucap syukur kami bisa sampai di sini. Kami juga saya mewakili Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Ada titip pesan dari kami, tidak datang dengan tim lengkap ini Bapak Ibu Saudara, Romo Suster. Kebetulan ketua yayasan tidak bisa hadir. Kami juga waktu itu juga sebenarnya waktu rencana ada pencerahan ini kami mengundang Ketua Dewan Pembina Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas yang saya kira tidak asing dengan Bapak Ibu Suster Romo di sini adalah saudara kita Pak Richard Bagun.
Kebetulan ketua Dewan Pembina Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Itu juga waktu untuk meresmikan dan segala macam kita coba. Karena beliau ingin juga hadir di sini untuk ikut bergembira kita terhadap apa yang sudah kita usahakan. Mengenai sejarah gimana seperti itu, Suster Konsita sudah bercerita banyak. Nanti saya akan membacakan sedikit ini ketua yayasan nggak bisa hadir, tapi saya minta tolong dong bikin pesan-pesan untuk suster di sini, warga di sini. Jadi nanti saya akan bacakan pesan-pesan dari ketua yayasan kami. Jadi Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas itu memang tidak terlepas dari Harian Kompas ya. Jadi Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas ini adalah yayasan yang dibentuk waktu itu karena keinginan dari membaca Kompas. Makanya di sini kenapa gedungnya kan yang belum Kompas yang memang awalnya lebih untuk tujuannya untuk membantu mereka yang terkena bencana alam. Tapi setelah itu kami juga kembangkan, kita juga membantu di masyarakat, ya terutama masyarakat di low 20 ya, masyarakat miskin, mengenai hal-hal yang fundamental yaitu pendidikan dan kesehatan. Makanya kami juga ini salah satu bidang yang kita membantu masalah kesehatan seperti itu. Kalau jurnalisme di Kompas sendiri kan, kalau dari founding father itu juga ada yang gitu, Kompas itu motonya itu bukan moto ya, arah jurnalisme itu adalah salah satunya mengingatkan yang mapan dan menghibur yang papan. Saya pikir ini adalah salah satu perwujudan itu, seperti apa yang dilakukan suster-suster di KFS ini dalam pelayanan dan segala macam, mengetuk pintu dan segala macam, itu mungkin juga bagian dari mengingatkan yang mapan bahwa kita harus bisa menghibur yang mapan. Makanya dengan itu juga kami sendiri di Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas kadang menyebut kami sendiri adalah kita itu sebenarnya adalah talang peduli. Bapak itu mungkin tahu ya, talang itu untuk menyalurkan air hujan dan segala macam. Jadi kami itu hanya sebagai talang aja, talang menyalurkan dari mereka yang ada kepedulian kepada mereka. Jadi ini sebenarnya adalah isi semua. Sebetulnya yang banyak berperanan ya tentu Dr. Yos ya, Prof. Yos Susanto. Dalam Yayasan Yos dan Esther Peduli ya, itu pasangan suami istri, panutan saya juga karena Prof. Yos adalah mertua saya, begitu ya. Dan memang dari dulu saya lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang beliau dukung, bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga anak asuh. Ada juga air bersih di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Jogja, banyak sekali. Saya juga nggak habis pikir, kesibukannya sangat banyak, tetapi tetap berkarya, gitu ya. Dan sebetulnya juga hari ini Prof. Yos ingin hadir, tapi kebetulan ada keperluan sehingga beliau harus ke Amerika, tidak bisa hadir di sini, jadi saya mewakili. Kenapa? Mungkin karena Prof. Yos juga ingat saya pernah 4 tahun tinggal di Nangapanda, ya, di Nangapanda di tetangganya Nagekeo, gitu kan. Itu juga berkesan sekali dan saya senang sekali bisa hadir kembali di Flores ini. Di sini suster yang sudah 16 tahun itu juga luar biasa, begitu ya. Bekerja keras untuk berkarya di masyarakat. Jadi ini impromptu aja ya, karena saya memang nggak disiapkan apa-apa, ditembak di sini ya. Tapi ini semoga bermanfaat dan saya yakin juga Dana Kemanusiaan Kompas
akan selalu membantu, mendukung dengan apapun caranya. Yayasan Yes juga senang bisa sedikit bermanfaat di sini, juga bisa jadi jembatan ya, ketemu dengan donatur-donatur yang lainnya juga. Itu Prof. Yos telepon sana, telepon sini ya, ketuk sana, bantu ketuk pintu juga begitu ya, dan semoga hasilnya terus bermanfaat. Itu aja sih ya, terima kasih banyak.